Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rahadini Nurul Iksan dalam pelajaran seni budaya. Untuk kali ini kita mempelajari seni budaya dalam bab seni rupa. Dalam seni rupa ada 3 KD tentang pengetahuan dan 3 KD tentang keterampilan. Yang pertama adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Yang kedua, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Yang ketiga, memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan dan alam. Kemudian keterampilannya menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Yang kedua, menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Yang ketiga, membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan dan alam. Yang pertama adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pengertian menggambar di dalam bidang seni rupa, kita sering mendengar istilah menggambar. Menggambar merupakan suatu proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Melalui gambar, kita dapat menyampaikan gagasan ide dan simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Dalam menggambar, kita dapat mengambil objek dari benda-benda mati, flora, fauna, manusia, atau lingkungan alam sekitarnya. Objek menggambar. Objek gambar merupakan sesuatu yang digunakan pelukis atau orang yang menggambar sebagai contoh atau model gambar atau lukisannya. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali, baik pada kekayaan flora, fauna, dan alam benda sebagai objek yang dapat digambar. Keindahan ketiga unsur tersebut merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Ketika kalian akan menggambar, kalian dapat menentukan objek gambar kalian amati. Misalnya, objek gambar yang berupa tumbuh-tumbuhan atau bagian tumbuhan, berbagai jenis hewan atau bagian-bagian tubuh hewan, serta benda alam yang ada di sekitar kalian. Dalam menggambar ada komposisi. Komposisinya adalah titik atau bintik, yaitu unsur paling dasar. Titik dapat menghasilkan garis, bentuk, atau bidang. Selanjutnya ada garis. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang memiliki berbagai jenis seperti garis lurus, lengkung, horizontal, vertikal, spiral, dan lain-lain. Yang ketiga ada bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Selanjutnya adalah warna. Warna terdapat beberapa macam. Ada warna premier, warna sekunder, dan warna tersier yang memberikan kesan timbul oleh pantulan cahaya pada mata. Selanjutnya adalah ruang. Ruang terbagi menjadi ruang nyata dan ruang seperti ruang kamar dan ruang ilusi seperti kesan pada lukisan. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk merupakan wujud karya seni rupa yang terdiri dari bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Selanjutnya tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Terdapat tekstur nyata, yaitu nilai raba dan penglihatan sama, dan tekstur semu, yaitu nilai raba dan penglihatan berbeda. Yang terakhir adalah gelap terang. Suatu objek dapat memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagian.
Kemudian ada prinsip-prinsip menggambar. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan berhubungan dengan berat ringannya suatu karya seni dari segi formal, simetris, informal, asimetris, dan radial atau memancar. Yang ketiga, irama. Irama merupakan pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Yang keempat, komposisi. Komposisi adalah penyusun unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi susunan yang teratur, serasi, sehingga menghasilkan karya seni yang bagus dan menarik. Yang kelima, proporsi. Proporsi adalah prinsip yang tujuannya membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Yang keenam adalah pusat perhatian. Pusat perhatian ini adalah usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau mudah terlihat berbeda dengan bagian lain di sekitarnya. Yang ketujuh, keselarasan. Keselarasan ini guna menyatukan unsur yang ada di dalam seni rupa agar menjadi harmoni yang selaras. Kemudian gradasi. Gradasi merupakan susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna seperti pada lukisan mozaik dan karikatur. Yang terakhir, yang kesembilan adalah penekanan. Penekanan adalah pengaturan kontras agar warna, bentuk, dan ukuran sehingga terlihat lebih berwarna dan menarik. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam menggambar. Yang pertama ada teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk suatu objek untuk menentukan suasana gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena. Yang kedua adalah teknik Dussel. Teknik Dussel adalah cara menggambar dengan menggosok objek gambar sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis menggunakan pensil yang digoreskan dalam posisi miring. Yang ketiga ada teknik siluet. Teknik siluet adalah teknik untuk menutup gambar dengan menggunakan satu warna hitam pekat sehingga menimbulkan kesan blok atau hanya tampak bentuk globalnya. Yang keempat adalah teknik arsir. Teknik arsir adalah cara menggambar dengan menggores pensil, spidol atau tinta yang berwujud garis-garis berulang yang membuat kesan gelap terang, gradasi atau kesan 3 dimensi. Yang kelima adalah teknik akuarel. Teknik akuarel adalah cara menggambar air di kertas, kain atau bidang untuk menghasilkan gambar yang variatif dan cukup menarik untuk dipandang. Yang keenam ada teknik linier. Teknik linier adalah cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan. Yang terakhir, ketujuh adalah teknik plakat. Teknik plakat adalah cara menggambar dengan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna tebal. Alat dan media menggambar. Di sini ada pensil warna seperti yang sering kita gunakan, ada krayon, kemudian ada cat poster dan cat air. Materi selanjutnya adalah tentang menggambar ragam hias. Ragam hias disebut juga ornamen sebagai salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah, yaitu ketika manusia belum mengenal tulisan.
Ragam hias memiliki makna yang sifatnya aktif dan pasif. Ragam hias aktif merupakan ragam hias yang berfungsi untuk menghias suatu benda dan mendukung hal lain pada benda tersebut. Ragam hias pasif merupakan ragam hias yang berfungsi hanya sebatas menghias, tidak ada kaitannya dengan hal lain seperti ikut mendukung konstruksi atau kekuatan suatu benda yang dihiasinya. Motif ragam hias ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ragam hias dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi yang memiliki ciri khas berbeda dan diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, manusia, dan bentuk geometris. Ragam hias flora, di mana flora atau tumbuhan sebagai sumber objek ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh daerah Indonesia. Ragam hias fauna, di mana fauna atau hewan merupakan bentuk gambar motif yang diambil dari hewan-hewan tertentu yang umumnya telah mengalami perubahan bentuk atau gaya. Ragam hias figuratif bentuknya berupa objek manusia yang gambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris yang telah digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Pola ragam hias, di sini ada beberapa macam pola. Motif tertua dari ragam hias adalah bentuk geometris. Motif ini banyak memanfaatkan unsur-unsur dalam ilmu pengukuran seperti garis-garis yang melengkung dan lurus, lingkaran, segitiga, segi empat, maindar, swastika, pilin, patra Mesir, dan lain-lain. Gambar pola ragam hias yang dapat dipahami berdasarkan nama dan bentuknya adalah swastika, tumpal, gelombang, dan lingkaran, mender, girland, dan geometris. Yang pertama, swastika, motif berbentuk S yang ditumpuk dengan cara menyilangkan sehingga menjadi motif yang sangat indah. Bentuknya adalah seperti ini. Kemudian motif yang kedua adalah tumpal. Tumpal motifnya berbentuk seperti zigzag namun lebih tinggi, biasanya dipakai untuk motif paling bawah dengan kesan kokoh dan kuat karena terbentang motif berbentuk pondasi. Contohnya seperti ini. Kemudian gelombang dan lingkaran merupakan perpaduan antara garis berombak dihiasi dengan bulatan-bulatan kecil sehingga membentuk motif dasar yang sederhana namun berkelas. Contohnya adalah seperti ini, motif garis, gelombang, dan lingkaran. Selanjutnya adalah motif minder geometris yang merupakan huruf R kecil. Ada pula yang menyerupai huruf T besar atau dapat dimodifikasi sesuai selera yang lebih bagus. Contohnya adalah seperti ini. Motif minder. Girland motif merupakan bentuk gear seperti atau sepeda atau seperti sepeda motor dengan lengkungan-lengkungan pita biasa menjadi hiasan jendela. Gambarnya seperti yang dapat dilihat. Kemudian motif geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris yang kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Seperti contoh yang bisa dilihat. Teknik menggambar ragam hias.
Gambar ragam hias memiliki banyak variasi, dapat mengambil contoh hewan, tumbuhan, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Pada saat ingin menggambar ragam hias, terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan, yaitu perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat, kemudian buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Buatlah bentuk yang sama atau dijiplak pada bidang yang lain dan pewarnaan. Contoh gambar ragam hias seperti ini yang dapat dilihat. Di sini ada macam-macam contoh dari gambar ragam hias. Sambil dipahami dan dilihat gambar-gambarnya, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan komen pada video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.